Awal 1990-an, sebuah negara yang puluhan tahun dikenal sebagai federasi multietnis yang stabil, mata uangnya runtuh hingga memicu salah satu hiperinflasi terburuk dalam sejarah. Negara itu adalah Yugoslavia, yang terisolasi oleh sanksi internasional saat terjebak dalam perang di Kroasia dan Bosnia. Terdengar familiar? Jika iya, itu karena itulah yang sedang terjadi pada Rusia saat ini di musim panas tahun 2026. Jadi, apakah semuanya akan berjalan dengan cara yang sama? Apakah apa yang terjadi di Yugoslavia akan terulang di Rusia dan berakhir dengan runtuhnya negara itu? Kita akan membongkar skenario ini untuk mencari kebenaran. Mari kita mulai dengan Yugoslavia, karena faktor-faktor dalam keruntuhannya menjadi awal dari segala sesuatu yang terjadi setelahnya. Ketika Republik Federal Sosialis Yugoslavia runtuh pada tahun 1991, Republik Federal Yugoslavia yang tersisa pada dasarnya adalah Serbia dan Montenegro, yang secara tidak resmi dipimpin oleh Slobodan Milošević yang kemudian menjadi presidennya. Jika itu terdengar familiar, itu karena situasinya mirip dengan bagaimana Vladimir Putin mulai naik ke tampuk kekuasaan di Rusia pada akhir 1990-an. Yugoslavia berjuang mempertahankan wilayah dan mendukung pasukan Serbia Bosnia dalam perang brutal di negara tetangga. Pada Mei 1992, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menanggapi dengan sanksi luas, termasuk embargo perdagangan, pembekuan transaksi keuangan, dan pemutusan sebagian besar kontak ekonomi internasional. Sanksi tersebut diperketat lagi pada April 1993. Di atas kertas, tujuannya adalah memaksa Beograd berhenti mendukung perang di Bosnia. Dalam praktiknya, sanksi tersebut menimpa ekonomi yang sudah lemah secara struktural, dan kombinasi itu terbukti menjadi bencana. Angkanya sulit dipercaya jika dilihat sendiri. Dalam waktu 3 bulan setelah sanksi tahun 1992 diberlakukan, produksi industri telah turun sekitar 40%. Pada akhir tahun itu, inflasi tahunan di Serbia dan Montenegro telah mencapai sekitar 19.810%. Dan itu baru pemanasan. Sepanjang 1993, negara itu mengalami salah satu hiperinflasi terburuk yang pernah tercatat. Pada puncaknya di bulan Januari 1994, tingkat inflasi bulanan mencapai sekitar 313 juta %. Inflasi harian mencapai hampir 62% dan inflasi per jam di atas 2%, yang berarti harga bisa berubah secara signifikan saat Anda berdiri di antrean kasir dan pada dasarnya akan berlipat ganda setiap 34 jam. Pada akhir tahun 1993, rata-rata gaji bulanan di Yugoslavia telah anjlok menjadi setara dengan sekitar $15 Amerika Serikat. PDB turun sekitar 30% pada tahun itu, produksi industri dan investasi keduanya turun sekitar 37%, dan tingkat pengangguran naik melewati 24%. Di balik angka-angka itu, pemerintah sudah kehabisan pilihan. Upaya perang Milošević yang pada dasarnya mempersenjatai dan mendanai pasukan Serb Bosnia serta mempertahankan militer dan kepolisian sendiri menghabiskan lebih dari 80% anggaran federal pada beberapa titik di periode ini. Pada Desember 1993, hampir 95% dari seluruh pengeluaran pemerintah dibiayai hanya dengan mencetak uang baru. Dan bank sentral sudah pernah dikuras habis bahkan sebelum sanksi diberlakukan. Pada bulan-bulan terakhir sebelum Kroasia dan Slovenia memisahkan diri, sekutu-sekutu Milošević mengatur penjarahan cadangan mata uang asing Bank Nasional Serbia. Mereka menyalurkan $1,4 miliar untuk menopang rezim dan sekutunya saat uang itu masih menjadi milik federal bersama. Aksi perampokan itu mendorong Kroasia dan Slovenia untuk keluar dan meninggalkan negara sisa tanpa cadangan apapun ketika sanksi memutus semua cara sah untuk mendapatkan kembali mata uang asing. Jadi negara melakukan apa yang biasanya dilakukan oleh ekonomi perang yang terkena sanksi. Negara itu berimprovisasi. Perdagangan umum sepenuhnya meninggalkan dinar yang anjlok dan menetapkan harga dalam poin abstrak yang nilainya dipatok pada mark Jerman. Hal ini karena sulit merencanakan bisnis atau belanja dengan mata uang yang bisa turun setelah nilainya sebelum siang. Pemerintah menunda menyalakan pemanas di apartemen milik negara demi menghemat uang, sehingga warga memakai pemanas listrik yang tidak efisien dan akhirnya membebani jaringan serta menyebabkan pemadaman. Pensiunan belajar menunda pembayaran tagihan sebisa mungkin. Hiperinflasi membuat utang secara teknis jadi lebih rendah. Jika seseorang berutang 10.000 dinar di awal bulan, menunda pembayaran beberapa hari saja membuat inflasi mengurangi nilai real utang itu. Dan yang paling penting untuk pembahasan kita hari ini,
Perang itu sendiri terus menguras tenaga kerja dan material yang makin sedikit bisa dipenuhi lewat cara-cara yang sah oleh negara yang bangkrut, terkena sanksi, dan terisolasi. Tentu saja, Rusia pada tahun 2026 bukanlah Yugoslavia pada tahun 1993. Ekonomi Rusia lebih besar dan beragam. Meski bertahun-tahun terkena sanksi, mereka tetap mengekspor minyak dan gas dalam jumlah besar, meski jalur perdagangannya kini lebih rumit dan dialihkan, bukan dihapus. Rusia belum pernah mengalami hiperinflasi seperti yang terjadi di Yugoslavia karena bank sentralnya memiliki alat, cadangan, dan disiplin kebijakan yang tidak dimiliki Beograd pada tahun 1993. Jadi, rak-rak toko di Rusia tidak akan segera diberi harga dalam poin yang dipatok pada yuan, tetapi pola struktural yang lebih dalam, yakni negara itu mengambil langkah-langkah ekonomi yang semakin ekstrim, sedang jelas terbentuk di Rusia saat ini. Dan mekanisme spesifik yang ingin kami fokuskan adalah apa yang terjadi pada pasokan bahan bakar Rusia dan tenaga kerja Rusia. Mari kita mulai dengan bahan bakar, karena ini kemungkinan merupakan masalah sehari-hari yang paling terlihat dalam kehidupan warga Rusia biasa. Sejak Mei 2026, Ukraina telah secara dramatis meningkatkan serangan jarak jauh terhadap infrastruktur penyulingan minyak, tidak hanya pipa dan terminal ekspor, tetapi juga kilang itu sendiri, jauh di dalam wilayah Rusia. Menurut laporan Medusa, ke-10 kilang terbesar di Rusia kini telah menjadi sasaran serangan. Staf Umum Ukraina melaporkan bahwa serangan sistematis telah melumpuhkan sekitar 42,7% dari kapasitas penyulingan minyak yang diproyeksikan Rusia, dengan 8 kilang diserang pada bulan Juni dan lebih dari 60 tangki penyimpanan dihancurkan atau rusak parah. Penilaian Ukraina memperkirakan kerugian finansial kumulatif pada sektor penyulingan Rusia sejak Agustus 2025 mencapai sekitar 13,5 miliar dolar. Analisis independen menunjukkan bahwa produksi bahan bakar Rusia turun hingga 25% dibanding tahun sebelumnya pada bulan Juni, sehingga produksi sekitar 20% di bawah permintaan domestik. Meski angka-angka ini tampak berlebihan, dampaknya langsung terasa di pompa bensin. Pada pertengahan Juli, Medusa mencatat setidaknya 7 wilayah dan kota di Rusia membatasi bahan bakar berdasarkan plat nomor kendaraan. Wilayah Oryol, Nizhny Novgorod, Puskov, Lepetsk, dan Kirov, ditambah Moldavia dan Astrakhan. Kursk bergabung pada 15 Juli. Pembatasannya sederhana dan disebut aturan ganjil genap, di mana plat nomor yang dimulai dengan angka ganjil hanya boleh mengisi bahan bakar pada tanggal ganjil. Metode ini mirip yang digunakan di Amerika Serikat pada 1970-an usai revolusi Iran yang memutus sebagian besar ekspor bahan bakar dari wilayah itu. Namun kali ini seluruh skema didorong oleh kampanye udara terhadap kilang-kilang itu sendiri, bukan karena masalah pemasaran. Improvisasinya menjadi semakin aneh dari situ, dan disinilah gema Yugoslavia menjadi sulit untuk diabaikan. Di wilayah Krasnodar Rusia, administrasi distrik Dinski memerintahkan para guru sekolah negeri untuk menyerahkan sebagian liburan musim panas mereka guna bekerja shift di SPBU. Mereka tidak mengisi bahan bakar karena persediaan tidak cukup. Sebagai gantinya, mereka mengatur antrean dan menenangkan pengemudi yang marah di area parkir. Soal pembayaran, para guru hanya diberi teh dan kopi gratis sebagai imbalan. Pejabat menegaskan tugas ini sukarela dan khusus guru laki-laki karena kekurangan bahan bakar dianggap lebih berdampak pada pria. Namun, keluhan yang muncul di kelompok masyarakat setempat menunjukkan bahwa staf perempuan juga diberikan jadwal kerja yang sama, dengan ancaman tersirat akan kehilangan pekerjaan jika mereka menolak. Seorang guru muda mengeluh bahwa dia dan rekan-rekannya, sebagian dengan berat badan di bawah 50 kg, diminta mengatur kerumunan pengemudi frustrasi secara fisik, tanpa bayaran, dan tanpa pilihan. Dan di wilayah Paskov, pihak berwenang merekrut relawan dan anggota dari apa yang disebut pasukan rakyat. Mereka melakukan tugas serupa di SPBU sambil menggunakan pengumuman perekrutan yang bahkan tidak menyebutkan soal gaji. Di Irkutsk, pemerintah daerah memperkenalkan sistem reservasi elektronik untuk mengatur antrean tanpa petugas. Pemerintah mengambil langkah tegas akhir Juni mengerahkan polisi dan Garda Nasional untuk menjaga ketertiban. Ini menunjukkan pemerintah mengantisipasi kerusuhan daerah akibat kekhawatiran bahan bakar dan berusaha mengatasinya sejak awal. Hal yang sebelumnya hampir tak terpikirkan bagi salah satu pengekspor minyak dan gas terbesar dunia. Perhatikan apa yang terjadi di sini. Negara mengalihkan pegawai negeri sipil, termasuk para guru, dari fungsi normal mereka menjadi dukungan logistik untuk krisis bahan bakar. Pilihannya sendiri ikut menciptakan situasi ini karena mereka tidak punya uang, tenaga kerja yang bersedia, atau kelonggaran administratif untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara lain.
Ini versi kecil dan berisiko rendah dari improvisasi yang sama seperti di Beograd 1993 saat pemanas dimatikan demi menghemat uang dan pensiunan memanfaatkan tenggat pembayaran untuk bertahan di ekonomi yang tak lagi berfungsi secara normal. Antrean bahan bakar mungkin tak menyebabkan hiperinflasi, tetapi dorongan menekan lembaga publik dan pegawainya tetap sama. Menariknya, ini mengingatkan pada kasus Yugoslavia. Dalam sebuah komentar tentang hiperinflasi, Cato Institute mencatat bahwa semua SPBU di Beograd ditutup, kecuali satu yang melayani warga negara asing dan staf kedutaan. Jika situasi bahan bakar dalam negeri Rusia terus berkembang di jalur yang sama, kita mungkin tidak akan melihat para guru diwajibkan bekerja di SPBU lebih lama lagi, karena tidak akan ada pekerjaan yang bisa dilakukan. Pernyataan bahwa hanya satu SPBU beroperasi kembali mengarah ke Rusia karena pada awal Juli sudah ada laporan beberapa pemerintah daerah mulai menerapkan daftar prioritas tentang siapa yang boleh melewati antrean. Pola pikir dan tindakan seperti ini menunjukkan semakin lebarnya jurang antara pemerintah berkuasa dan rakyat Rusia yang sebenarnya mendukung pemerintah, meski mungkin dengan alasan yang salah. Beralih ke masalah tenaga kerja, di sini terlihat jelas paralel dengan negara yang kekurangan orang mau berperang. Pada pertengahan Juli 2026, stasiun televisi independen Rusia, TV Rain, memperoleh dan menerbitkan dokumen bocoran berjudul Rencana Seleksi Kandidat untuk Dinas Kontrak pada tahun 2026. Rencana tersebut mencakup distrik Maisky di Republik Barachia, wilayah timur jauh Rusia. Menurut dokumen, rencana ini melakukan hal yang jarang dikaitkan dengan ekonomi swasta. Dokumen itu mencantumkan setiap perusahaan yang beroperasi di distrik tersebut, berapa banyak orang yang dipekerjakan oleh masing-masing perusahaan, dan berapa banyak dari karyawan tersebut yang merupakan pria berusia antara 20 hingga 60 tahun. Dokumen itu juga mencantumkan kuota pekerja yang harus dikirim tiap perusahaan untuk berperang di Ukraina. Dan yang paling buruk adalah, hal ini kemungkinan besar bukan kasus yang terisolasi, karena sumber-sumber yang bertanggung jawab atas kebocoran tersebut mengindikasikan bahwa kuota yang sama juga diterapkan di wilayah lain di seluruh federasi. Sebelum membahas detail langkah ini, tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video harian lainnya. Di sini, di The Military Show, kami bertekad untuk memberikan Anda berita terbaru dan analisis mendalam tentang segala hal terkait geopolitik. Kembali ke dokumen bocor. Mekanisme kuota itu memaksimalkan keuntungan pemerintah atau jumlah personel di lapangan melalui perhitungan kejam yang telah merajalela selama upaya perang. Kepala distrik menerima jumlah target dari markas regional dan kemudian membagikan target tersebut ke para pemberi kerja lokal. Setiap bisnis ditugasi menyediakan sejumlah pekerja tertentu untuk dinas kontrak militer. Jika manajemen tak ingin mengirim staf sendiri, ada alternatif lain. Mereka bisa membayar sebagai gantinya dengan mengontrak perusahaan yang ditunjuk dan berspesialisasi dalam apa yang secara eufemistik disebut seleksi kandidat untuk perang. Tarif yang dilaporkan adalah 100.000 rubel atau sekitar $1.300 per orang yang tidak disediakan langsung oleh perusahaan per pertengahan Juli. Ini bahkan tidak terbatas pada sektor swasta. Rencana ini mengharuskan Rumah Sakit Distrik Maisky menyediakan 2 karyawan untuk dinas militer, meski wilayah tersebut sudah kekurangan tenaga medis. Kuota itu tidak mempertimbangkan sektor mana yang mampu melepas pekerja, pemerintah hanya menetapkan angka dan berharap kuota terpenuhi. Namun sistem ini bukan hal baru karena sudah berkembang sejak awal 2024. Saat itu pihak berwenang menuntut pengusaha menyediakan orang-orang untuk dikirim ke perang, mengancam inspeksi mendadak bagi bisnis yang tidak patuh. Pada 2025 itu berkembang jadi skema tebusan yang terang-terangan seperti sekarang. Perusahaan bisa membayar agar tidak perlu mengirim pekerja, tetapi setiap kekurangan 1 orang dari kuota akan dikenai biaya sebesar 450.000 rubel atau sekitar $6.000. Ini lebih dari 4 kali lipat tarif institusional yang berlaku di Barachia di bawah rencana baru tahun 2026. Perbedaan ini menunjukkan biaya keluar dari sistem sangat bervariasi antar wilayah, tidak mengikuti skala nasional. Namun, yang konsisten di kedua kasus adalah logika dasar bahwa tenaga kerja perusahaan menjadi sumber daya yang dapat dikenai pajak oleh negara, baik dalam bentuk orang maupun rubel. Dan ada alasan mengapa tekanan semakin meningkat, bukan mereda. Kuota distrik Maisky untuk tahun 2026 mengharuskan perusahaan-perusahaan mengirimkan 61 orang ke garis depan. Ini kira-kira 65% lebih banyak daripada target distrik tahun sebelumnya. Tahun itu, hanya 13 orang yang menandatangani kontrak.
Distrik itu gagal memenuhi kuota secara signifikan, tetapi otoritas regional justru hampir menggandakan target tahun depannya, bukannya menurunkan ekspektasi. Pada dasarnya, negara berusaha mengatasi kekurangan personelnya dengan menggunakan langkah-langkah yang bahkan lebih keras. Ini membawa kita pada eskalasi paling serius yang bisa dibilang lebih buruk daripada yang pernah dialami orang-orang di bekas Yugoslavia. Radio Free Europe, Radio Liberty merilis laporan awal Juli yang menggambarkan pergeseran dari tekanan finansial dan administratif ke perekrutan paksa secara terbuka. Laporan tersebut menunjukkan bahwa upaya ini terpusat di sekitar kota Penza, sekitar 625 km tenggara Moskow. Menurut RFERL, pria di sana ditahan di jalan, lalu dibawa ke kantor perekrutan militer dan dipaksa menandatangani kontrak untuk bertempur di Ukraina. Laporan tersebut membagikan sebuah video yang direkam oleh seorang pengamat yang memperlihatkan sekelompok pria duduk di dalam minivan, sementara orang-orang di luar berkomentar bahwa para pria itu sedang ditekan untuk pergi. Penegak hukum Rusia kemudian membantah secara terbuka adanya pemaksaan. Laporan RFERL juga mencakup kasus-kasus individu yang sulit dikategorikan selain apa yang oleh orang Ukraina disebut sebagai busifikasi, istilah informal untuk menangkap pria usia militer dari jalanan dan membawa mereka pergi dengan van. Praktik ini awalnya dikaitkan dengan mobilisasi Ukraina, menunjukkan kedua pihak sebenarnya menghadapi masalah serupa. Di Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky mengakui masalah ini awal 2026 dan menginstruksikan Kementerian Pertahanan untuk menyelesaikannya. Sebaliknya, praktik busifikasi di Rusia tampaknya benar-benar di luar batas hukum. Laporan itu menyatakan negara menyangkal peristiwa tersebut dan menyingkirkannya, sekaligus menutupi seberapa meluas praktik itu di seluruh negeri. Karena otoritas Rusia menyangkal praktik ini, tidak ada catatan resmi tentang siapa yang diambil, di mana, atau dengan alasan apa. Inilah sebabnya mengapa sumber RFERL sepenuhnya mengandalkan kerabat dan pengacara anonim sebagai sumber, bukan catatan pemerintah. Pelanggaran oleh Pusat Perekrutan Teritorial Ukraina terdokumentasi dengan baik karena tidak ada penyangkalan dari mereka. Sebaliknya, hal ini diperdebatkan di parlemen dan diberitakan secara spesifik di media Ukraina. Diduga insiden meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kuota yang terus naik, ini menunjukkan Kremlin lebih memilih langkah ini daripada mengumumkan mobilisasi parsial berikutnya. Terakhir kali mobilisasi diumumkan pada tahun 2022. Hal itu diikuti oleh ratusan ribu orang yang meninggalkan negara tersebut mungkin tidak akan pernah kembali, yang semakin merusak ekonomi Rusia. Jika kita menggabungkan semua benang merah ini, gambaran yang muncul adalah ekonomi perang yang mulai kehabisan dua hal yang paling dibutuhkan, yaitu bahan bakar dan tenaga manusia. Serangan Ukraina ke kilang minyak menimbulkan tekanan sumber daya seperti sanksi pada Yugoslavia tahun 1992. Dari sisi tenaga manusia, kita melihat negara ini mengikuti jalur seperti Yugoslavia saat perang berkepanjangan dan relawan makin sedikit. Pertama, insentif, lalu kuota administratif yang dibebankan kepada perusahaan, seolah-olah pekerja adalah komoditas yang bisa dipajaki. Lalu sistem tebusan tunai yang biayanya terus naik. Kemudian penculikan secara terang-terangan dari jalanan kota. Milosevic juga terus berperang melewati batas kemampuan ekonominya karena mundur akan membawa biaya politik yang tidak dapat diterima. Ini tidak berarti Rusia pasti terpecah seperti Yugoslavia. Runtuhnya Yugoslavia juga didorong oleh rezim sanksi internasional yang secara khusus dirancang untuk memaksa terjadinya perubahan, ditambah dengan banyaknya sistem internal yang tidak berfungsi atau bahkan sengaja disabotase oleh partai penguasa demi mencari keuntungan cepat. Rusia masih menerima pemasukan besar dari perdagangannya dengan Tiongkok dan India, serta tetap memiliki akses ke bahan bakar tambahan jika perlu. Dan meskipun ada sanksi yang dijatuhkan oleh Barat, sesuatu yang menariknya secara prinsip ditolak oleh salah satu negara bekas Yugoslavia, ekonomi Rusia secara teknis masih tumbuh, meskipun pada tingkat yang jauh lebih rendah dari yang diharapkan. Lebih tepat dikatakan sistem Rusia kini tertekan, bukan runtuh. Tekanan artinya negara masih bisa pulih, biasanya lewat bantuan luar atau reformasi internal. Kedua pilihan itu kecil kemungkinan diambil pemerintah Rusia saat ini. Jika Tiongkok menyelamatkan Rusia, itu berarti Rusia menyerahkan diri secara terbuka kepada Tiongkok sebagai pemimpin blok, bukan setara. Rezim Putin sepenuhnya bergantung pada orang-orang yang sama untuk tetap berkuasa tanpa pergantian. Jadi, jika ada seruan luas untuk reformasi, biasanya akan berbentuk seperti yang terjadi pada 5 Oktober 2002 ketika rakyat Yugoslavia menggulingkan Milosevic.
Artinya, setelah tekanan, kita mungkin berada di jalur lain yang bisa menandakan kegagalan besar. Namun ini juga menimbulkan dua masalah serupa, di mana sesuatu harus runtuh. Pada titik ini, kita sedang mengamati apakah yang akan runtuh itu perang di Ukraina atau Rusia itu sendiri. Artinya, faktor pemicunya adalah seberapa besar dukungan untuk Putin yang perlahan berkurang setiap bulan. Untuk mengetahui lebih lanjut, tonton video ini dan pastikan untuk berlangganan The Military Show untuk berita harian dan perkembangan terpenting dalam perang di Ukraina serta geopolitik global. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.